Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik, pada kesempatan hari ini kira-kira siapa teman kita yang hadir? Hadir semua Pak. Baik. Oke, mari kita sama-sama berdoa agar pembelajaran hari ini ya anak-anak semuanya berjalan dengan lancar. Coba ketua kelasnya pimpin doanya. Oke kawan-kawan semuanya, sebelum belajar, mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Alhamdulillah kita sudah berdoa. Hari ini kita akan belajar. Sebelum belajar kita ingin tahu dahulu mengapa kita harus belajar anak-anak. Nah ini ada salah satu kata-kata. Jika seseorang bepergian dengan tujuan mencari ilmu, maka Allah akan menjadikan perjalanannya sebagai perjalanan menuju surga. Nah, yang kedua, pendidikan adalah tiket ke masa depan. Jadi hari esok itu dimiliki oleh orang-orang yang mempersiapkan dirinya sejak hari ini. Anak-anak semua, itulah mengapa kita harus belajar. Baik anak-anak semuanya, jangan lupa anak-anak semuanya ya, untuk selalu menjaga 3M. Apa itu 3M? Menjaga jarak, mencuci tangan, menjaga jarak. Iya, bagus. Mencuci tangan pakai sabun, jangan mencuci tangan saja. Dan jaga jarak. Yang ketiga memakai masker. Oke ya anak-anak semuanya, mari kita lihat tujuan pembelajaran hari ini adalah dengan pembelajaran problem based learning, siswa mampu menentukan rumus keliling dan luas persegi dan persegi panjang dalam menyelesaikan masalah. Ini tujuan kita hari ini untuk belajar ya. Selanjutnya, untuk mengawali pembelajaran hari ini, ya anak-anak semuanya, baik Bapak akan memberikan suatu masalah. Nih, masalahnya pada Ibu Ani. Pada Ibu Ani, sudah nampak semuanya masalah Ibu Ani? Belum, Bapak. Belum? Belum, Pak. Belum nampak ya? Nah. Belum, Pak. Oke, udah, Pak. Sudah? Sudah, Pak. Oke, ini masalah Bu Ani. Udah nampak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, anak-anak semuanya, pada kesempatan hari ini kita mempelajari pelajaran persegi dan persegi panjang menggunakan dua model. Yang pertama model daring atau sinkronus dan kedua adalah pembelajaran asinkronus. Hari ini pertama kita tampilkan sinkronus dulu ya. Kemudian nanti kita untuk membahasnya itu menggunakan grup WhatsApp ya anak-anak semuanya. Nah, nanti kalian di situ berdiskusi di grup WhatsApp. Baik anak-anak semuanya, sudah nampak semuanya masalah Bu Ani? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Putus, Pak. Hah? Putus. Oke. Yang Bu, Ya, Pak. udah jelas suaranya? Sudah. Baik. Dari permasalahan Ibu Ani, kira-kira apa masalahnya nih? Ya? Iya, Pak. Saya, Pak. Ya, silakan. Kayaknya ini bagaimana cara menentukan luas dan keliling-nya, Pak? Ya, bagus. Selanjutnya, Ya. siapa lagi? Bagaimana cara menentukan lebar dari peta 2, Pak? Oke, bagus. Baik. Ada dua pertanyaan di situ, ada dua masalah. Jadi selanjutnya anak-anak semuanya sudah download kan semalam tentang LKPD yang Bapak share semalam? Sudah, Pak. Oke, baik. Selanjutnya anak-anak semuanya
untuk mengerjakan LKPD secara berkelompok di dalam grup ya, anak-anak semuanya. Ya Pak. Kelompok Oke, yang Oke, silakan. Bapak kasih waktu sekitar 2 menit ya. Iya, betul. Oh iya Pak, siap Pak. Oke, silakan. Bapak waktu sekitar 2 menit ya. Ya Pak. Ya Pak. Yuk. Silakan. Oke, kalau sudah siap anak-anak semuanya bisa masuk ke net lagi. Bagus. Oke, mari kita berdiskusi memecahkan masalah yang ada pada masalah Ibu Ani tadi. Iya Pak. Kemudian ini masalah yang harus kita bahas. Yang pertama adalah pertanyaan apa yang kamu tadi dapatkan dari permasalahan tersebut? Coba. Siapa kelompok 1 Pak? Ya, silakan kelompok 1. Bagaimana cara menentukan luas dan keliling petak 1 Pak? Oke, bagus sekali. Selanjutnya ada lagi? Saya Pak. Ya, silakan. Kelompok 2. Oh, Pak Nur, Pak Malah. Silakan, Bu Neni. Neni. Bagaimana cara menentukan lebar dari petak 2? Ya. Bagus. Selanjutnya ada lagi Malaka, ada Malaka. Iya Pak, ada Pak. Ya, silakan Malaka. Bagaimana cara menentukan keliling pada petak 2 Pak? Oke, berarti ada 3 pertanyaan ya yang harus kita bahas hari ini. Sekarang kira-kira dari masalah tadi, ya, dari masalah tadi itu informasi yang didapat apa? Saya Pak, kelompok 1 Pak. Ya, silakan. Petak 1-nya berbentuk persegi Pak. Persegi, bagus. Iya. Saya Pak dari kelompok 1 Pak, masih kelompok 1. Ya, mantap. Kelompok 1 lanjutkan. Petak 2 berbentuk persegi panjang Pak. Ya, bagus. Ada lagi? Saya Pak. Saya Ya, Pak. silakan. Neni. Luas persegi panjang sama dengan 2 kali luas persegi Pak. Oke. Dari kelompok 2 Pak. Mantap, kelompok 2. Selanjutnya yang kelompok 3. Ada lagi? Ada Pak, panjang Ya. persegi panjang 50 meter. Bagus. Oke, itu informasi yang kita kumpulkan hari ini ya dari permasalahan Ibu Ani. Sekarang bagaimana cara mengolah informasinya? Nah, bagaimana cara menentukan luas petak 1? Coba, siapa yang mau menjelaskan? Saya Ayo. Pak. Ya, silakan. Siapa? Petak 1 berbentuk persegi, jadi mencarinya dengan mengalihkan 5 kali 25 Pak. Oke, bagus. Yang kedua, siapa lagi kira-kira bagaimana cara menentukan keliling petak? 1. Pak, Ya, siapa? kelilingnya 4 kali 25 Pak, Ya. sama dengan 200 meter. Oke, bagus. Bagaimana caranya tadi mencari keliling? Keliling persegi Pak, 4 di sini Pak. 4 kali Ya. sisi Pak. Oke, bagus. 4 kali sisi. Selanjutnya ada lagi? Ada Pak, saya dari kelompok 2 Pak, Neni Pak. Bagus, ada 2. Karena tadi luasnya sudah dapat 1250, panjangnya tadi kan 50. Jadi lebarnya bisa kita bagi 1250 bagi 50. Jadi hasilnya
Jadi hasilnya 25 meter, Pak, lebarnya. Bagus. Nah ini ya. Ada lagi yang lain? Gimana cara menentukan keliling peta 1, peta 2? Saya Pak, Ya, silakan. untuk peta 2, karena peta 2 itu bentuk persegi panjang dan luas persegi. Tadi kan di peta 1 sudah dapat 625 Pak, jadi tinggal dikali 2, hasilnya 1250 meter untuk luas peta 2 Pak. Oke, bagus. Nah, sekarang kita sudah dapat mengolah informasinya itu dengan berbagai informasi dari masalah tadi. Dan anak semuanya, bagaimana kita untuk mengkomunikasikan luas peta 1 secara naratif itu bagaimana? Saya Pak, coba Pak kelompok 1. Ya, silakan Bu Nurina. Luas petak 2 yang berbentuk persegi panjang itu adalah 1.250 meter persegi Pak. Ya. Ada yang lain? Oke. Saya Pak masih dari kelompok 1 Pak. Ya, terus lanjutkan. Luas peta 1 yang berbentuk persegi adalah 625. Oke. Selanjutnya, selain Guspi, Malaka Pak, Ada Pak, saya Pak. Ya, Malaka. 3. Ada Pak. itu Lanjutkan. keliling peta 1 berbentuk persegi 4 kali 25 Pak ya, 200 meter Pak kelilingnya. 200 meter ya. Ya, Jadi yang 200 meter itu peta 1 atau peta 2? peta 1 1 Pak. Pak. Oke, mantap. Selanjutnya ada lagi. Ada? Pak, Ya. lebar peta 2 yang berbentuk persegi panjang dengan mengaitkan luas persegi tadi, maka didapatkan lebarnya 25 meter, Pak. Ya, mantap. Oke. Selanjutnya ada yang dapat disampaikan lagi untuk mencari keliling peta 2. Malakah? Atau kelompok 1 atau kelompok 2 atau kelompok 3? Sama Pak dapatnya Pak hasilnya. Nah, jadi yang disampaikan kawan-kawan tadi sama ya. Ya, Pak. Ya, Pak, sama. Oke, bagus sekali kelompok Arni ya. Semangat aktif, mantap, cara pengolahannya tepat. Mudah-mudahan anak-anak semuanya menjadi orang yang sukses ke depannya. Ya. Amin Pak. Oke, baik. Dari pembelajaran tadi, kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan dari masalah Bu Ani tadi? Saya Pak dari kelompok 1 Pak. Ya, kelompok 1, silahkan. Menyelesaikan masalah itu harus secara sistematis Pak. Ya. Bagus, kelompok 1. Ada yang lain? Ada, Pak. Hmm. Saya, Pak, tuliskan dahulu informasi yang didapat dari permasalahan dulu, Pak. Ya, itu kelompok siapa? Kelompok 2, berapa? Pak. Oke, lanjut. Kelompok Ada 2. lagi? Saya Pak, dari kelompok 3. Kelompok 3, silakan kelompok 3. Pak. Hubungkan informasi tersebut dengan konsep segi 4, Pak. Oke, bagus. Setelah kita simpulkan, maka didapat ya hari ini ya kesimpulannya apa yang diperoleh dari pemahaman permasalahan di atas. Yang pertama kita harus apa tadi? Menuliskan dahulu informasi yang didapat dari permasalahan tersebut. Ya kan? Anak-anak semuanya? Iya, Pak. Iya Pak. Oke. Yang kedua, hubungkan informasi tersebut dengan konsep segi 4. Atau kalau kita mempelajari hari ini tentang persegi dan persegi panjang, hubungkan masalah tersebut dengan persegi atau persegi panjang jika sesuai konsepnya. Oke, yang ketiga, gunakan rumus-rumus yang sesuai dengan konsep yang ada, hubungannya dengan masalah. Yang keempat, selesaikan masalah tersebut secara matematis. Baik, dari permasalahan hari ini, dari pembelajaran hari ini, ada yang bertanya? Tidak, Pak.
Sudah paham? Sudah paham, Sudah paham, Pak. Sudah paham. Selanjutnya adalah baik anak-anak semuanya, karena Bapak bertanya Pak, ya silakan. saya Malaka Pak dari kelompok 2. Ya, Itu tadi peta 4-nya berbentuk persegi dan persegi panjang saja. ya. Kalau seandainya peta 4-nya itu ada apa namanya itu Pak, yang jajar genjang dan trapesium, itu bagaimana Pak? Nah, itu dia. Kalau tadi masalahnya kan berbentuk persegi atau persegi panjang. Nah, untuk masalah selain persegi dan persegi panjang, kita akan mempelajari di pertemuan selanjutnya. Ya, anak-anak semuanya? Ya, baik. Oke, bagus. Ya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Bapak ucapkan terima kasih atas kedisiplinan kalian karena kalian sudah tepat waktu tadi membahas, menyelesaikan LKPD-nya. Di materi berikutnya adalah tentang jajaran genjang dan trapesium. Ingat, anak-anak semuanya, karena waktu pun sudah mulai habis, jadi untuk penilaian mandirinya, ya anak-anak semuanya, yaitu kalian mendownload dari Google Drive, ya, dikerjakan secepatnya, dikerjakan di kertas, kemudian difoto, baru dikirimkan ke WA pribadi Bapak. Ini sudah Bapak kirimkan Google Drive-nya, webnya. Nah, jadi kalian kerjakan, kemudian dikirimkan ke WA pribadi Bapak. Ada pertanyaan selain ini? Nggak ada, Pak. Sudah ada, Pak. Bagus. Ada Pak, Semangat. cukup jelas Pak. Oke, sudah Jelas, cukup jelas. Baik, kalau sudah cukup jelas, mari kita berdoa untuk penutup. Silakan ketua kelas dan disiapkan. Oke kawan-kawan semuanya, untuk mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, sudah selesai kita ya. Pembelajaran kita sudah berakhir. Cukup sekian. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi sudah disampaikan Pak Norman sudah praktek mengajar selama lebih kurang 15 menit. Kita sudah sama-sama mengamati. Minta tolong yang belum mau bicara, mic-nya dimatikan dulu biar nggak berisik. Nah, minta tolong. Ya, oke. Tadi pengamat dari Pak Norman adalah Pak Guspi dan Bu Nurina. Silakan, siapa dulu, Pak Guspi dulu atau Bu Nurina dulu? Saya dulu boleh, Bu? Oke, Bu Nurina. Oke. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya tadi melihat Pak Norman ya, bagus banget tadi, natural gitu berjalan. Yang pertama kan saya sampaikan mungkin kalau menurut saya Bapak tadi waktu kita habis menyajikan hasil karya tadi ya, kalau sintaknya itu di PBL itu mungkin kurangnya sedikit aja Pak, setelah kita habis menyajikan hasil karya sama-sama, terus maunya Bapak sedikit mengulas gitu, Bapak sendiri yang memberikan penguatan gitu. Jadi panjang persegi itu gimana gitu, maksudnya luas persegi itu gimana, luas persegi panjang itu bagaimana gitu, maksudnya diulang kembali tapi Bapak simpulkan gitu kan. Nah itu kalau untuk saya. Kemudian selanjutnya itu pada pendahuluannya itu udah menurut saya sih udah bagus ya. Bapak tadi ada mengabsen, kemudian menyiapkan kelas juga, menyampaikan tujuan pembelajaran juga ada, memotivasi juga tadi siswa ada juga. Kemudian Bapak juga kasih peringatan kesehatan COVID tadi ya gitu. Jadi itu untuk di pendahuluannya saya pikir itu udah bagus. Kemudian di inti pembelajarannya gitu. Menurut saya sudah bagus juga. Bapak ada bertanya kepada siswa gitu kan, sehingga memicu gitu supaya siswa itu menjadi aktif ikut serta dalam pembelajaran Bapak gitu kan.
Nah, kemudian di sana juga Bapak sudah ada, berdiskusinya udah ada. Berarti sintaksnya juga udah kena tadi PBL ya. Kemudian bagi kelompok juga sudah ada sintak 2 itu di PBL-nya. Kemudian pengembangan dan menyajikan hasil karyanya juga tadi Bapak bagus tuh. Udah mengajak siswanya pertama untuk berpikir runtun gitu ya. Untuk menanya dulu, kemudian mengumpulkan informasinya gimana, mengolah informasinya gimana gitu, sampai akhirnya ditemukan kesimpulan atas penyelesaian dari masalah yang Bapak tampilkan tadi gitu kan. Kemudian saya akan bahas medianya juga di sini, tipeknya udah ada sih menurut saya, karena Bapak di sini udah menampilkan PPT PowerPoint, kemudian tadi Bapak juga ada lewat WhatsApp gitu ya. Oke. Nah, menurut saya hanya itu aja. Mungkin akan ditambahkan sama Pak Gusti. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Nurina. Ya, Bu. Saya kasih kesempatan dulu Pak Guspi untuk menyampaikan hasil pengamatannya. Bu Nurina, tolong Ya, mic-nya. Oh iya, Bu. Oke. Silakan Oke. Pak Guspi. Oke, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberi penilaian terhadap Pak Norman begitu. Sebelumnya udah banyak kayaknya ya diborong sama Ibu Nurina dari awal sampai akhir pengamatannya. Nggak jauh beda sih sama saya, Pak Norman mantap rasa saya ya, udah dari awal tercover semua sampai akhir. Tadi pada pendahuluan isinya penuh ya, ada absensi juga kepada peserta didiknya, ada berdoa. Terus jarang loh guru kita rasanya kita apapun memberikan mengingatkan anak di masa seperti ini bagaimana harus menjaga kesehatan, terutama kesehatan itu penting ya Pak Norman ya, mengingatkan betul sama anak-anak gitu kayaknya. Terus motivasinya, mungkin ketika kita memberi motivasi di saat itulah orang mungkin oh iya ya saya terlupa selama ini kayak gitu. Jadi akhirnya ada penguatan juga loh sama anak-anak. Keren Pak Norman pokoknya. Terus kemudian pada inti prosesnya sudah kelihatan ya, PBL-nya nampak, di mana diskusinya tadi nampak saya. Hampir semua kelompok nggak ada yang nggak bertanya semuanya. Berarti Bapak berhasil gitu ya menguasai kelasnya dengan baik gitu. Kemudian untuk media juga tadi medianya sudah berupa tipek, walaupun mungkin dengan menggunakan PowerPoint, tapi itu juga udah menunjukkan tipeknya gitu. Untuk bagian penutup tadi kita juga sudah menarik kesimpulan bersama-sama ya. Kemudian nanti tadi dibuatkan juga kesimpulannya oleh Pak Norman lagi diulangi supaya ingat. Kemudian terakhir yang tadi kita juga jarang loh guru-guru mengingatkan pelajaran hari pertemuan berikutnya ini tadi Pak Norman juga mengingatkan. Terima kasih Pak Norman ya, banyak pelajaran Bu. Mungkin dari saya demikian, mantap Pak Norman. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar ya Bapak Ibu. Iya Bu. Bu Nizar, bagaimana? Apa kita kasih kesempatan dulu kepada Pak Norman untuk membela diri ya? Ya. Jangan seperti dia dihakimi ya Bu Nizar ya. Oke. Silakan dulu Pak Norman. Komen Baik. itu, tanggapi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu dosen pembimbing, Guru Pamong, karena sudah hadir pada pretest hari ini, mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan sukses dalam menjalankan ibadah puasanya. Untuk tampilan saya hari ini, karena tadi mengingat waktunya, makanya saya tidak menampilkan karena anak ini sudah berhasil tadi ya, sudah berhasil mempelajari tentang bangun datar ya, ini persegi dan persegi panjang, dan saya rasa sudah cukup bagus cara penyampaiannya, cara materinya, dan saya sudah lihat di grup WA-nya juga. Saya kan di situ ikut di grup WA-nya ya, di grup WA-nya saya ikut. Jadi saya melihat dari mereka berdiskusi kayaknya sudah paham, makanya saya tidak perlu menjelaskan konsep
konsepnya, karena konsep yang sudah dapat dipelajari dari materi-materi sebelumnya. Ini cuma pembahasan soal penerapannya. Nah, itu saja. Kemudian saya sebelumnya sangat mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ibu Nurina dan Pak Guspi sebagai fasilitator dan memberikan masukan-masukannya. Selanjutnya dan juga mungkin dalam ini ada kekurangannya ya. Saya sebagai manusia mungkin hanya bisa berusaha sekuat mungkin, sebisa mungkin agar pembelajarannya lebih baik ya. Dan kemudian untuk pembelajaran masalah tipeknya, masalah itunya rasa saya sudah masukkan seperti tipeknya itu di WA, kemudian untuk Steam-nya itu di diskusinya, di gambarnya itu sudah mencakup semuanya. Mungkin itu saja Bu yang saya dapat sampaikan, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi yang sudah disampaikan oleh hasil pengamatan, hasil observasi Bu Nurina dan Pak Guspi ya, terhadap apa yang sudah disampaikan oleh Pak Norman. Sekarang saya kasih kesempatan dulu kepada Bu Nizar untuk menyampaikan hasil pengamatannya. Oke. Yang tukang ngalah belakangan. Terima kasih Bu Destiniar. Ya, pengamat-pengamatnya yang sudah ada 2 itu udah Ibu Nurina ya dengan Pak Guspi, luar biasa mengamatinya. Jadi memang secara keseluruhan ya bagus ya tampilan Pak Norman, sudah menyeluruh memenuhi kriteria ya dari awal pembuka sampai penutup. Jadi tidak terlalu banyak mungkin komentar dari saya, dan pembelaannya itu yang harus saya tegaskan lagi nih nampaknya. Pembela diri tadi ya. Tapi itu yang dirasakan oleh Pak Norman ya. Oke, memang sukses ya Pak Norman tampilannya tadi. Penegasan aja tadi seperti yang disampaikan pengamat pertama tadi, ketika kita selesai menerima jawaban dari peserta didik, tetap harus ada penegasan dari kita bahwa jawaban dia itu sudah benar atau belum. Jadi kita harus ada penegasan jawaban. Jadi boleh dong kita tegaskan kembali jawabannya dengan memberikan penjelasan lah gitu ya. Jadi ada penegasan dari kita sehingga semua peserta didik merasa jawabannya, misalnya jawaban si A atau kelompok si A sudah benar, jadi ada penegasan. Mereka bisa untuk meyakinkan peserta didik. Itu satu. Yang kedua, saya melihat dari RPP yang Pak Norman buat ya, mudah-mudahan saya nggak salah buka. Ntar cek dulu bahwa sekali nama Pak Norman bukan ya. Oke, betul ya. Di sana kan ada indikator ya, indikator, taruh. KD-nya ya, KD, indikator capaiannya. Saya lihat indikator capaiannya itu menentukan keliling dan luas persegi panjang. Keterampilannya memang 41-nya menyelesaikan masalah ya. Nah, kan ada KD-nya di sini menentukan keliling luas ya. Harusnya juga walaupun sudah dibicarakan di WA group ya, di WA group ya. Karena kita kan tidak melihat ya, mungkin hanya kata-kata Pak Norman saja sudah ada di WA group gitu ya. Di WA kita sudah bahas tentang menentukan keliling dan luas. Tapi tidak salah, begitu mereka diberikan permasalahan tadi, tentu kita harus bukan diulang ya, mungkin penegasan juga lah sama tentang keliling dan luas itu. Jadi sebelum nyampe ke menyelesaikannya gitu kan. Jadi di sini kita harus kembali juga kepada tujuan kita. Tujuan kita itu kan menentukan keliling dan luas, walaupun dalam hal ini kita keterampilannya katanya tadi sudah ke aplikasi soal ya, penerapan ya, sudah tidak lagi berbicara menemukan rumus memang, tapi konsepnya mungkin konsep rumus keliling dan luas itu atau rumusan keliling dan luas itu tidak salah ketika kita menyimpulkan atau mungkin pada saat setelah masalah itu dijawabnya, boleh dong kita tambahkan lagi bahwa untuk menentukan keliling dan luas itu rumusnya apa gitu. Mungkin tambahan saja itu ya, karena kita terkait di indikator dalam RPP yang mau kita capai. Untuk sementara memang itu saja dulu Bu Desti pengamatan saya, karena yang lain-lainnya sudah oke ya.
Jadi memang pemula bagus, jadi mudah-mudahan yang berikutnya juga akan semangat untuk tampil lebih bagus ya, lebih baik lagi, lebih ya. Memang itulah harapan kita sehingga tidak terlalu banyak yang harus kita perbaiki ya Bu Desti ya. Jadi ini memang sudah sangat baik. Terima kasih, selamat ya Pak Norman. Ya, Terima Bu. kasih juga Terima buat kasih banyak, Bu. pengamat-pengamatnya ya. Oke. Terima kasih banyak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nizar. Nah, sekarang kembali ke saya ya. Saya sebenarnya hanya menambahkan apa yang sudah disampaikan. Pada catatan saya sudah masuk semua apa yang sudah diamati oleh Bu Nurina dan Pak Guspi, itu sudah bagus, sudah lengkap. Tadi sudah dilengkapi juga oleh Bu Nizar. Jadi masalah yang jelas secara umum apa yang sudah ditampilkan Pak Norman itu sudah oke, sudah bagus. Kalau kekurangan di sana sini itu biasa, manusiawi saja. Apalagi mungkin Pak Norman ini merasa dinilai. Nah, jadi ada grogi-groginya, mungkin ada lupa-lupanya lah sedikit begitu ya. Nah, nggak apa-apalah, biasa, manusiawi. Saya ulang penegasannya kembali, benar apa yang sudah disampaikan Nurina dan juga sudah ditegaskan oleh Bu Nizar bahwa kalau kita meminta anak untuk menjawab apa pertanyaan kita, menjawab permasalahan kita, perlu penegasan ulang dari gurunya supaya anak itu yakin, oh benar ini jawabannya. Karena apa? Karena di kelas kita kemampuan anak itu tidak sama. Kalau anak yang pinter, dia bisa menangkap. Nah, nanti dikhawatirkan bagi yang kurang, mereka ragu. Benar nggak jawabannya seperti itu? Nah, itu saja sih sebenarnya untuk penegasan. Nah, sepakat dengan penilaian yang disampaikan oleh Bu Nizar. Karena di KD-nya sini dikatakan menentukan keliling dan luas, persegi panjang. Ya, kami pengamat tidak melihat soalnya, tidak melihat apa yang dikerjakan. Jadi ada baiknya diulas kembali. Misalnya, oke, jadi untuk menentukan keliling rumusnya seperti ini dan hasilnya yang ini. Untuk menentukan luas yang seperti ini, begitu ya. Atau bisa juga walaupun sudah ditampilkan katanya tadi diberikan pada Google Drive, Pak Norman tampilkan kembali di PPT-nya tadi. Jadi kami yang lain juga bisa melihat. Gitu, ya. Itu. Media sudah, yang lain sudah. Nah, ada yang sedikit saja. Saya ada mungkin luput dari pengamatan teman-teman. Tadi Pak Norman bertanya kepada siswa. Ya, Pak Norman tadi jadi guru. Teman-temannya yang lain jadi siswa. Waktu Pak Norman memberikan pertanyaan, Pak Norman tidak menunjuk siapa yang harus jawab, tapi dia rame. Nah, itu sebaiknya ditunjuk supaya jangan mereka memberikan jawaban yang istilah zaman saya sekolah dulu itu jawaban core, jawaban kur. Jadi mereka rame-rame. Nah, sebaiknya ditunjuk. Ya, oke, sudah ditunjuk, jangan langsung bagus. Ya, siapa lagi? Ya, mestinya Pak Norman tanya bagaimana dengan kelompok yang lain supaya terjadi interaksinya jangan hanya guru dan siswa, tapi guru, siswa, gitu. Jadi interaksinya bisa lebih aktif, begitu ya. Ada sisip dikit selain itu, ada sisip dikit tadi. Bu Betul. Neni, Pak Malaka, gitu ya. Nah, ya karena tampil pertama ya. Nah, saya hanya menambahkan sedikit saja, mungkin terlepas dari hasil pengamatan yang lain. Ya, kalau yang lain sudah oke. Ya, ulasan memang tadi tidak diberikan penegasan kembali. Penilaian cuma dikirim di Google Drive, tapi kami tidak jelas melihatnya. Ya, interaksi sudah, menyebutkan kegiatan inti oke. Pembukaannya juga oke. Jadi secara global apa yang sudah disampaikan Pak Norman itu sudah bagus. Harapannya yang sudah bagus ini akan dipertahankan
kelemahan-kelemahan yang tadi bisa diatasi. Itu saja yang mungkin dapat kita sampaikan kepada buat Pak Nurman, buat pembelajaran kita pada sesi yang pertama ini. Kita berikan aplaus kepada Pak Nurman. Selamat Pak Nurman. Pak Nurman sudah bisa tampil dengan sukses. Terima kasih banyak kawan-kawan, ibu-ibu semuanya. Nah, saya akhiri pertemuan Pak Nurman ini dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.